Di dalam kehidupan, seringkali kita mencari momen yang sempurna untuk memulai atau mengakhiri suatu perjalanan. Bagian 1 dari buku Justice O. Malcolm, Perfect Timing, The Season of Receiving Abundant Flow of Success, mengajarkan kita tentang pentingnya memahami dan menghargai waktu yang tepat. Waktu yang tepat bukanlah sesuatu yang datang dengan sendirinya, melainkan sesuatu yang kita ciptakan melalui kesadaran dan keputusan. Malcolm menekankan bahwa setiap individu memiliki musimnya sendiri untuk menerima aliran kesuksesan yang berlimpah. Ini bukan hanya tentang berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat, tetapi juga tentang menjadi orang yang tepat di waktu yang kita tentukan sendiri. Kesuksesan seringkali terkait dengan bagaimana kita menanggapi peluang yang ada di depan kita. Apakah kita menunda-nunda atau mengambil langkah berani? Apakah kita menunggu kondisi yang sempurna, atau kita menciptakan kondisi tersebut dengan tindakan kita? Buku ini sangat menginspirasi buat kita untuk lebih proaktif dalam mengejar tujuan kita. Di sini kita belajar bahwa menunggu waktu yang tepat bisa menjadi penghalang bagi kesuksesan. Sebaliknya, kita harus berani mengambil risiko dan memanfaatkan setiap kesempatan yang datang, karena mungkin saja itu adalah waktu yang tepat, yang telah lama kita nantikan. Bagian 2 dari Perfect Timing membawa kita lebih dalam ke dalam konsep siklus kesuksesan. Justice O. Malcolm menggambarkan siklus ini sebagai perjalanan yang tidak hanya berputar, tetapi juga bergerak maju. Setiap putaran siklus bukanlah pengulangan, melainkan evolusi. Malcolm mengajak kita untuk memandang kesuksesan sebagai proses yang dinamis. Kesuksesan tidak datang dalam bentuk yang statis atau final. Ia berubah dan berkembang seiring waktu. Siklus kesuksesan yang Malcolm bicarakan mengingatkan kita bahwa setiap fase dalam hidup kita, baik itu tantangan atau kemenangan, adalah bagian dari proses yang lebih besar. Dalam bab ini, Malcolm menekankan pentingnya kesabaran dan ketekunan. Ia menyatakan bahwa seringkali kita berada dalam fase persiapan yang panjang sebelum kita dapat menuai hasil dari kerja keras kita. Ini adalah periode di mana kita menanam benih-benih yang akan tumbuh dan berkembang menjadi kesuksesan di masa depan. Setiap pengalaman, baik itu kegagalan atau pencapaian, adalah langkah penting dalam siklus kesuksesan. Kegagalan bukanlah akhir, melainkan pelajaran yang mempersiapkan kita untuk peluang berikutnya. Pencapaian bukanlah puncak, melainkan fondasi untuk pencapaian yang lebih besar. Kita semua memiliki musim kita sendiri. Tidak semua orang akan mencapai kesuksesan pada waktu yang sama, dan itu tidak apa-apa. Yang penting adalah terus bergerak maju, belajar dari setiap pengalaman, dan tetap fokus pada tujuan kita. Dalam bagian 3, Justice O. Malcolm membawa kita ke dalam pemahaman yang lebih dalam tentang hukum aliran berlimpah. Buku ini mengajarkan bahwa kesuksesan tidak hanya tentang mencapai tujuan, tetapi juga tentang bagaimana kita dapat mempertahankan dan meningkatkan apa yang telah kita capai. Aliran berlimpah tidak terjadi secara kebetulan. Seperti sungai yang mengalir, kesuksesan memerlukan saluran yang tepat agar dapat mengalir dengan lancar. Malcolm menekankan bahwa kita harus menjadi saluran itu, membuka diri kita untuk menerima dan memberi dengan murah hati. Untuk menerima lebih banyak, kita harus terlebih dahulu belajar untuk memberi lebih banyak. Ini bukan hanya tentang materi, tetapi juga tentang waktu, pengetahuan, dan kasih sayang. Hukum aliran berlimpah mengajarkan kita bahwa semakin banyak kita memberi, semakin banyak pula yang akan kita terima. Bab ini juga menyoroti pentingnya sikap syukur. Dengan bersyukur, kita mengakui bahwa apa yang kita miliki saat ini adalah berkat, dan dengan demikian, kita membuka pintu untuk menerima lebih banyak lagi. Sikap syukur menjadikan kita magnet bagi kesuksesan dan kemakmuran. Hukum aliran berlimpah bukan hanya konsep metaforis, tetapi prinsip hidup yang dapat diterapkan. Dengan mempraktikkan hukum ini, kita tidak hanya meningkatkan kehidupan kita sendiri, tetapi juga kehidupan orang-orang di sekitar kita. Dalam bagian 4, Justice O. Malcolm mengajak pembaca untuk menghadapi hambatan
yang seringkali muncul di jalan menuju kesuksesan. Buku ini tidak hanya mengidentifikasi hambatan-hambatan tersebut, tetapi juga memberikan strategi untuk mengatasinya. Hambatan bukanlah penghenti, melainkan pemicu untuk tumbuh dan berkembang. Malcolm menekankan bahwa setiap hambatan yang kita hadapi sebenarnya adalah peluang untuk belajar dan menjadi lebih kuat. Ini adalah pesan yang sangat berharga bagi kita, karena seringkali dalam menghadapi kesulitan, kita cenderung merasa terhenti dan kehilangan arah. Bab ini mengajarkan bahwa kunci untuk mengatasi hambatan adalah dengan mempertahankan sikap positif dan proaktif. Kita harus bersedia untuk melihat setiap situasi dari perspektif yang berbeda dan mencari solusi kreatif. Malcolm juga menyarankan agar kita membangun jaringan dukungan yang kuat, yang dapat memberikan motivasi dan bantuan ketika kita membutuhkannya. Mengatasi hambatan adalah bagian integral dari proses mencapai kesuksesan. Setiap tantangan yang kita atasi tidak hanya membawa kita satu langkah lebih dekat ke tujuan kita, tetapi juga menambah kepercayaan diri dan kemampuan kita untuk menghadapi tantangan di masa depan. Sedangkan kesabaran dan ketekunan adalah dua sifat penting yang harus kita miliki. Kesuksesan tidak selalu datang dengan cepat, dan seringkali kita harus melewati banyak rintangan sebelum mencapainya. Namun, dengan sikap yang benar dan tekad yang kuat, tidak ada hambatan yang tidak dapat kita atasi. Dalam perjalanan kehidupan, seringkali kita mencari momen yang tepat untuk bertindak. Momen di mana segala sesuatu tampaknya akan berjalan dengan lancar, dan sukses tampaknya berada dalam genggaman. Bagian 5 dari buku Justice O. Malcolm, Perfect Timing, The Season of Receiving Abundant Flow of Success, mengajarkan kita tentang pentingnya strategi penerimaan dalam mencapai kesuksesan yang melimpah. Waktu yang sempurna bukanlah sesuatu yang menunggu untuk ditemukan, melainkan sesuatu yang diciptakan melalui tindakan dan kesadaran kita. Malcolm menekankan bahwa setiap individu memiliki kemampuan untuk mengalir bersama ritme keberhasilan, tetapi seringkali kita terhambat oleh keraguan dan ketakutan akan kegagalan. Strategi penerimaan yang dibahas dalam bab ini bukan hanya tentang menerima kesuksesan ketika datang, tetapi juga tentang menerima diri kita sendiri dan kemampuan kita untuk menciptakan momen yang tepat. Ini adalah tentang memahami bahwa kesuksesan adalah proses, bukan tujuan akhir, dan bahwa setiap langkah yang kita ambil, bahkan yang tampaknya tidak signifikan, adalah bagian dari aliran kesuksesan yang lebih besar. Kita diajak untuk merenungkan bagaimana sikap kita terhadap waktu, dan kesuksesan dapat mengubah hasil yang kita capai. Dengan menerapkan strategi penerimaan, kita belajar untuk menghargai setiap momen dan menggunakan setiap kesempatan sebagai batu loncatan menuju kesuksesan yang lebih besar. Kita belajar bahwa dengan menerima dan menghargai prosesnya, kita membuka diri terhadap kemungkinan-kemungkinan baru dan aliran kesuksesan yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Kita juga diingatkan bahwa kesuksesan seringkali datang kepada mereka yang berani bertindak tanpa menunggu kesempatan sempurna. Karena dalam realitasnya, kesempatan sempurna itu adalah hasil dari tindakan kita sendiri. Bab ini menginspirasi kita untuk mengambil kendali atas hidup kita dan menjadi pencipta waktu yang sempurna dalam perjalanan kita menuju kesuksesan. Ketika kita berbicara tentang kesuksesan, seringkali kita terfokus pada momen pencapaian itu sendiri. Namun, apa yang terjadi setelahnya? Bagian 6 dari buku Justice O. Malcolm, Menjaga Momentum, mengajarkan kita bahwa kesuksesan bukanlah titik akhir, melainkan sebuah titik awal baru dalam perjalanan yang terus bergerak. Menjaga momentum adalah kunci untuk tidak hanya mempertahankan kesuksesan yang telah dicapai, tetapi juga untuk membangunnya menjadi lebih besar. Malcolm menekankan bahwa momentum adalah energi yang bergerak, dan seperti roda yang terus berputar, kita harus terus mendorong agar tidak kehilangan kecepatan. Strategi menjaga momentum yang dibahas dalam bab ini mengajak kita untuk tetap proaktif, untuk terus belajar, dan untuk tidak pernah berpuas diri.
Ini adalah tentang memanfaatkan kesuksesan saat ini sebagai dasar untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi. Dengan menjaga fokus pada tujuan jangka panjang dan terus berinovasi, kita dapat memastikan bahwa aliran kesuksesan tidak hanya tetap konstan, tetapi juga tumbuh. Kita diajak untuk merenungkan bagaimana sikap kita terhadap pertumbuhan dan pembelajaran dapat mempengaruhi kemampuan kita untuk menjaga momentum. Dengan menerapkan strategi ini, kita belajar untuk menghargai setiap pencapaian sebagai langkah menuju pencapaian yang lebih besar. Kita belajar bahwa dengan menjaga momentum, kita membuka diri terhadap peluang yang tak terbatas dan potensi untuk berkembang lebih jauh. Kita juga diingatkan bahwa kesuksesan adalah perjalanan yang berkelanjutan, bukan hanya serangkaian tujuan yang terpisah. Bab ini menginspirasi kita untuk terus bergerak maju, untuk tidak pernah berhenti, dan untuk selalu mencari cara baru untuk meningkatkan dan memperluas apa yang telah kita capai.